Kreativitas itu adalah mindset, di mana dengan manajemen yang tepat, itu bisa menjadi sebuah budaya. Membangun perusahaan adalah tentang branding. Dan branding itu harus dengan kejujuran, bukan dengan acting. Oke, jadi sebenarnya mudah sekali objektifnya. Desain yang bagus akan membantu mereka untuk naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketemu mana biar arek gitu lu bangsat ya. Nah, Malang tidak baik-baik saja. Baik ah. Baik. Ono masalah kok ini Malang ini? Enggak. Sebagai orang yang sekarang tidak mencari duit di Malang, sepertinya kami baik-baik saja. Sebagai orang yang tidak memutar uangnya dari orang-orang Malang. Ya, tapi kita membelanjakan uangnya di Malang. Iya, Malang. Iya. Ya paling enggak aku sekarang ingin bertanggung jawab ya. Teman-teman yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Kenapa ini semua harus dilakukan kita bersama-sama? Ini 10 tahun udah berjalan Dewi. Ya, ini comeback kita setelah 8 tahun. Podcast terakhir kita 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Tidak ada yang peduli juga sepertinya. Iya. Ya, jadi mohon maaf jika nanti sepertinya ada kenervesan sedikit begitu ya. Iya. Kami baru bertemu teknologi ini hari ini. Silakan. Iya. Iki reuni juga pas ketepaan ki ngerayain ya. Ono Malang Live Radio 7,24 RM. RM iki frekuensi. Iki 7 jam 24 hari. Kudu lek 24/7 iku nang ngene McDonald ya. Tak kira ini apa namanya salah satu klannya Faris RM. Faris RM. Ketok umure. Faris RM ini aslinya kepanjangannya apa sih? Lah enggak tahu. Kayaknya orangnya ketakutan Nama apa kan? ya? Nama ya? Nama. Oke, enggak penting. Lanjut. Iya. Untuk yang belum tahu aja, ini tiga bangsa nih konco-konco lawas 10 tahun perjalanan di Malang ya. Ini sebenarnya orang-orang yang harus bertanggung jawab di mana MCF itu lahir. Saya dijebak Jen Afan. Jadi 10 tahun perjalanan bieniku sebenarnya yang merencanakan semua adalah dua orang ini karena mereka adalah di bagian riset and development. Nah, kok dilalah wingi tak ajak ketemuan ngopi teman-teman gelem. Karena apa, Pak? Tiba-tiba ada musik ya. Wow. Desa sekali. Suasana musiknya kok kayak musik pergerakan udah. Indonesia Raya aja. Ya, pas loh, iki saiki hari kebangkitan. Oh iya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Apa yang kita rayakan sebenarnya? Ya, nanti teman-teman jam 7 itu ada sebuah aksi ya. Aksi eksplorasi diri, menyampaikan sesuatu, mungkin bisa disampaikan hal-hal yang mungkin untuk kebaikan kota kita. Jadi kalau lihat secara positif, kita mikirnya harus positif ya. Oke. Kota Malang tidak baik-baik saja. Baik. Jika. Jika. Nah, Berarti koma itu tadi ya, bukan? iya. titik. Jadi kita ngomongin bahasa branding itu kan kudu ada sesuatu yang menggelitik dulu, menjadikan efek exposure yang besar, terus kemudian kita jawab dengan sesuatu yang memang tujuan kita kemana. Oke. Nah, dirimu sendiri kenapa mengeluarkan clickbait Malang tidak baik-baik saja itu backgroundnya apa, Pak? Jadi ini sebuah keresahan sebenarnya. Keresahan di mana yang 10 tahun perjalanan dan 2 tahun 3 tahun yang lalu kau tinggalkan saya. Ya, dan kau tinggalkan dari balik layar. Kau tinggalkan saya. Aku merasa bahwa Malang iki kok tambah suwi hari ini kepemimpinan yang baru. Arah kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang kekuatan kota Malang, terutama masalah manusianya. Malang ngadui kan sumber daya alam gitu. Malang itu ono menungso sing pinter karena mereka terlahir dari beberapa lembaga pendidikan, baik SMK ataupun kampus. Lebih tepatnya mereka pintar karena kesulitan yang dihadapi di kota ini. Ya, survive ya, akhirnya dia Survive. survive. Ya,
Satu, kami tidak meninggalkan Anda, kami mentertawakan Anda dari jauh dengan segala kesulitan yang akhirnya Anda hadapi. Itu yang lebih tepat. Sekaligus mengipat lo, blusuk, ada kon, Kapok, diskandani kok. Joyo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang menarik ya Malang ini. Dulu mungkin aku mengkilas balik begitu ya, bahwa di awal saat kita menginisiasi MCF kan kita mendapatkan tantangan. Kenapa? Kebanteran. Kita enak-enak nol suaraku. Enggak. Bukan, background musiknya gitu aja minta diperjelas. Iya. Udah Nah, tadi bisik-bisik. Kita sempat ketemu para senior kita, termasuk salah satunya adalah almarhum Om Rudi. Pada saat itu inget nggak yang mereka ngomongkan? Sangat ingat Iya. sekali. Hati-hati lek mlaku koyo ngene. Engko lho kok nak loro ati. Begitu ya kata-kata salah satu statement yang itu. Pada saat itu karena kemudahan kita gitu ya. Karena egoismenya kita masih tinggi. Jiwa-jiwa berjuangnya masih tinggi, kita menganggap statement-statement itu adalah statement yang keluar dari orang-orang yang putus asa. Gitu, dengan kondisi itu. Yang akhirnya setelah beberapa tahun kita berkecimpung di dalam pergerakan ini, kita paham ya akhirnya ya apa yang mereka maksud gitu, karena pola-pola ini berulang gitu. Pola ini berulang dari pemimpin daerah satu ke pemimpin daerah yang lain, bahkan pemimpin daerahnya sama pun juga berulang terus terjadi, sehingga maju aja gak sempat Pak, ngurusi masalah yang sama yang terus terjadi dan polanya berulang begitu loh. Nah ini mungkin yang akhirnya mungkin dirimu sebut Malang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah menariknya sekarang sebetulnya apa sih yang terjadi? Yang terbaru kita bisa diupdate nggak Pak? Kami kan orang-orang yang hanya berdomisili di Malang sebetulnya. Atau untuk orang-orang yang mungkin tidak berdomisili di Malang dan kebetulan ya lewat tagline ini di beranda entah Facebook, entah Instagram, entah Twitter, tiba-tiba ada hashtag Malang tidak baik-baik saja. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Atau justru dengan adanya hashtag itu mereka gembira, asik, Malang kusruh, jatuh kusruh, ruwet. Yang pertama saya ucapkan mohon maaf ya. Jadi semua masyarakat Kota Malang ketika ini menjadi sesuatu hashtag yang mengakibatkan menjadi sedikit rotok masalahnya melebar, ono sing mau macet, banjir, parkir dan segala macam, atau ada penunggang kuda dan segala macam, itu kan terdampak ya. Gak tahu ketemu aku wong jaranan di dalan ya. Ada mungkin di nongko jajar mungkin. Oke. Apa ini? Suaranya kok keberbek-berbek. Nah kan. Mohon maaf karena ini ngereyen. Oke, silakan dilanjut Pak. Yes. Tekan di menunggang kuda. Lah, ketika waktu dulu kita ngobrol dengan beberapa orang senior ataupun beberapa pelaku ekonomi kreatif, permasalahannya kan sama. Satu, kita nggak punya ruang, ya. Kemudian pemasaran kita itu bagaimana, sopo sih ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang, yang akhirnya tervalidasi dari beberapa FGD yang kita lakukan. Hampir sekitar 60 kali akhirnya munculnya sebuah roadmap ekonomi kreatif. Karena terus terang waktu 10 tahun yang lalu kita nggak ngerti ekonomi kreatif seperti apa, tapi kan kita punya sesuatu tujuan bahwa ekonomi kreatif sebagai tulang punggung negara. Nah, aku potong. Ya, aku menyampaikan perpanjangan mulut saja dari statement seorang senior begitu ya. Bahwa sepertinya kita harus meninjau kembali kata-kata ekonomi kreatif sebagai tulang punggung. Pulang cocok. Paling tulang punggung ekonomi negara. Kenapa? Karena cukup lucu ya, ekonomi negara, ekonomi kreatif. Ada satu kata yang disebut dengan ekonomi. Tapi diakui atau tidak, pelaku ekonomi kreatifnya kalau dihitung dari sebuah segmentasi konsumen, itu pendapatannya segmentasi C ke bawah, majority, secara statistik. Bagaimana menjadikan ekonomi kreatif sebagai sebuah tulang punggung negara, pelaku ekonominya sendiri masih ada di ranah yang survival harus ya, gini, dari industri ini. Ngomong statistik ya, mungkin aku merespon bahwa orang-orang seperti Pak Afan di depan saya ini, dia tidak terdata di BPS sebagai penyumbang dana terbaiknya untuk kota maupun negara.
Lah, makanya data yang ada di negara kita, terutama di BPS, itu datanya tidak ada, sehingga dia terdata sebagai pengangguran. Makanya klasifikasinya C. Tapi Seandainya Avan ini terdata, yo jelas kita punya lah klasifikasi paling nggak B lah ya. tapi hal itu keuntungan buat dia gitu. Gimana tuh untungnya tuh? Untungnya di mana? Gak bayar pajak toh. Nah, ini manusia-manusia tidak taat pajak. Ini perlu Saya ini korban. Saya ini salah satu orang yang memang penyumbang pajak terbesar di keluarga saya. Dan Ukurannya saya keluarga, juga ya. membayar pajak yang cukup besar kurang bayarnya tahun ini. Iya. Dan denda paling banyak saya bayar karena saya penunggak pajak terbanyak di keluarga saya. Terus mari tapi. Lah ini perlu diluruskan juga karena freelancer seperti saya ini sebenarnya itu diikat dengan namanya PPH, pajak penghasilan. Ya. Yang dimana dihitung dari kalau saya sih ini ngomong jadi saya ya. Iya, kita adili dulu dirimu. Gue. Tapi secara Sebentar belum profesi. selesai, belum selesai. Jadi perhitungannya kan dari norma ya, norma perhitungan pendapatan bruto. Yang dimana masing-masing profesi punya norma perhitungannya masing-masing. Ya. Ya nggak hafal juga sih. Tinggal dibuka lah aturan pajak itu yang dibayarkan pada akhirnya PPh 29 per tahunnya dan PPh 25 per bulan. Itu Ya. itu jadi. Nah. Sama juga kan di pelaku usaha. Nah, tapi aku mau kate ngomong apa ya? Nah, lupa. Namanya juga latihan ya kawan-kawan. Iya. Mohon maaf. Ya sudah, kita kembali ke topik. Malang tidak baik-baik saja. Silakan Pak, ada isu apa terbaru dengan Malang tidak Dari baik-baik tadi saja? belum menjawab sebenarnya Iya. topiknya. Orang kalau udah keseringan ngopi diajak podcast ya Iki kan dadak iki Mang. Bukan. Dadak. Ini masalah usia. Nah, terus ngomong masalah roadmap itu, muncullah sebuah hasil roadmap ekonomi kreatif yang pertama tentang infrastruktur fisik yang harus dimiliki oleh Kota Malang. Ya. Kita punya ruang. Ya, kalau rumah tangga itu yang pertama kita lakukan adalah rumah tuh, supaya tangganya naik. Nah, alhamdulillah akhirnya MCC lahir sebagai rumah bagi para pelaku ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Oke. Nah, itu menjadi ukurannya waktu itu. Keberhasilan Pertama di situ dari roadmap. Ngomong ekosistem itu besar lagi, tapi kita merangkak ekosistemnya lebih tumbuh. Dari biyen nih sing wong songo, saiki wis ono 14.000. Dataku. Datamu. Dataku. Yang Tapi ketika data MCC diserahkan ke temannya bingung menjelaskan. tapi data di MCC jelas, penerima manfaat itu sampai sekitar 350.000 per hari ini. Itu ada yang nanya nggak? Tolong sebutkan nomor 1 sampai nomor 14.000. Ada. Oh ada. Ada, jangan salah. Ada datanya ya Ada sekarang datanya. ya. By name, Mbak Alhamdulillah. Idris ada datanya. Di saya. Oh, Ya. Oke. Karena waktu itu pernah saya sampaikan ke beberapa dinas itu untuk tolong ini bantu memvalidasi kembali. Ya seperti halnya kawan-kawan kita Kak Mbak Yuyun, Mas Doni itu kan sudah tiada. Berarti kan data itu harus dicoret. Oke. Ya, dicoret dalam artian dia sudah tidak lagi pelaku, apakah itu pewarisnya dan segala macam itu menjadi harus divalidasi. Nah, dari MCC kita tahu bahwa kebermanfaatan pergerakan atau perjuangan yang dari akar rumput berhasil di Kota Malang. Oke. Lah, singkat cerita hari ini MCC itu kan bagi kami masih 28 bulan gitu. Yang dimana pemerintahan baru ini muncul. Lah, apakah arah kebijakan pada ekonomi kreatif Kota Malang itu menjadi priority? Rasanya tidak hari ini. Karena Kenapa? Satu, kita punya rencana aksi setelah roadmap itu jalan. Oke. Rencana aksi belum diperwalikan. Tapi sudah ada. Sudah ada. Oke. Terus yang kedua, ada komite ekonomi kreatif. Per hari ini, Januari kemarin kita habis, itu belum di SK-kan. Oke. Tiga, ketika kita ngomong ekonomi kreatif, perda kita nggak punya. Perda ekonomi kreatif kita nggak punya. Harusnya dari Perwali, akhirnya muncul sebuah raperda, kemudian perda ekonomi kreatif itu menjadi landasan kita. Perwalinya ada nggak? Perwalinya belum di SK-kan. SK-nya Belum rencana aksi ditandatangani. belum ditandatangani. Oke. Tapi program rencana aksi yang kami sebut sebagai telu 14 telu tiga tujuan 33 program, 14 tujuan dan 3 priority itu sudah dibikin oleh kawan-kawan komite. Nah, inilah yang menjadikan satu sudut pandang bahwa
Kalau tidak menjadi prioritinya, Malang akan tidak baik-baik saja. Apalagi kita sudah lolos sekarang ya, kita lolos administrasi sebagai kota kreatif dunia UNESCO. Nah, kalau kita tidak ada keberpihakan dari pemerintah, kemudian pemerintah itu tidak memberikan sebuah stimulasi, insentif dan regulasi menuju ke sana, muspro dong perjuangan-perjuangan ini. Jadi Malang tidak baik-baik saja itu bersumber dari 3 hal itu. Salah satunya itu. Oke. Ya, walaupun kalau kita ngomong Malang tidak baik-baik saja itu, ketika ini meluas ke berbagai sektor, aku juga setuju. Karena banyak hal gitu ya. Banyak hal yang harus diperbaiki. Istilahnya gini, sesimpel aja kalian nggak punya kendaraan pribadi di Malang, angel beh nandi-nandi. Karena transportasi umum Tidak ada. Yang ada adalah manipulasi. manipulasi. Apa sih? Yang ada adalah pengaturan lalu lintas, pengaturan alur jalan yang tidak memecahkan solusi gitu ya, masalah gitu. Nah, oke, kembali ke yang tadi diceritakan Pak Dadi gitu. Bahwa di ranah ekonomi kreatif begitu ya. Itu terjadi hal-hal yang tadi disebutkan, walaupun kita sudah 10 tahun dan di awal-awal itu saya juga ikut mengawal, tetapi sebetulnya pertanyaan mendasarnya adalah teman-teman pemerintah kota saat ini itu sudah paham tidak sih apa yang disebut dengan ekonomi kreatif, industri kreatif gitu ya, simpul-simpul kreatif, itu mereka sudah dapat mindset yang benar nggak? Karena aku sering melihat, aku nggak tahu di kota Malang setelah kebijakan roadmap kita gitu ya, bahwa banyak roadmap yang dikembangkan di berbagai kota dan bahkan di provinsi itu bicara ekonomi kreatif, tapi sebetulnya yang mereka bahas itu UKM. Jadi pendekatan mengembangkan UKM gitu loh. UMKM. Nah, aku setuju bahwa pelaku industri kreatif kita ada yang tingkatannya UKM, bahkan kita pun yang omset MM-an juga masih UKM, karena UKM kan dinilai dari standar omset ya. Nah, tetapi kan mindset berkembangnya tidak semuanya bisa dipukul rata sebagai UKM, apalagi sangat kemudian sederhanakan bahwa ekonomi kreatif itu cuman fashion, craft dan kuliner. Itu memang siapa itu yang menyadar? Ya, memang itu memang memberi kontribusi yang paling kelihatan gitu ya. Oke, tapi kan nggak itu. Bahkan kalau di Malang saya potensinya akan jauh lebih besar teman-teman yang bekerja di ranah IP. Oke. Sehingga itu sebetulnya harus dipahami bahwa ketika memukul rata mengembangkan industri kreatif dengan pendekatan strategi pengembangan UKM itu tidak selalu tepat begitu ya. Ya kan, manajemen IP, monetizing IP, kemudian bicara apps dan aplikasi gitu ya. App sama aplikasi sama aja ya. Yeah. Aplikasi gitu kan, kemudian diskomvis gitu ya. Interior design itu model bisnisnya semua berbeda. Mungkin kalau kuliner, fashion, kria ya model bisnisnya bisa sama gitu ya. Tapi kalau sudah bicara sesuatu yang berbasis pengembangan IP, model bisnisnya berbeda, dan itu aku tidak melihat sudah bisa dipahami 100% begitu sih. Ya, kita mungkin nggak beranggapan ingin 100% nih pemerintah memahami itu ya. Tapi aku mencoba menganalogikan bahwa apa yang terjadi di pemerintah ini semacam mobil bensin nih Pak. Dan ekonomi kreatif ini adalah mobil listrik. Analogikannya begitu, bahwa ketika mobil listrik untuk bisa masuk ke sebuah bengkel bensin itu ya terus terang bengkelnya bingung gitu. Nah, upaya-upaya ini kan menjadi hal yang harusnya apakah mau memahami itu lebih dalam, apakah kesulitan, sehingga ketika kesulitan yang terjadi adalah meninggalkan. Ini yang saya pikir bahwa ribet nih gitu ya. Ribet nih. Iya, sinau maneh. Wes timbangane kok ngono inggir sih kita ngomong fokus yang ini aja deh gitu. Sing jelas duwe. Nah, ini yang saya pikir bahwa Malang tidak baik-baik saja. Ya, ini diskusi internal kita sih ya tentang cara kita berandai-andai. Gimana kalau misalkan kita membuat sebuah pengandaian pemerintah itu tahu segalanya gitu ya. Kalau misalkan pemerintah itu punya bahasaku kemarin itu good political will, bahwa mereka akan pada intinya sih mengayomi ya. Contoh sederhananya adalah kalau misalkan pemerintah itu terlihat bahwa mereka bekerja keras untuk kita, maka kita sebagai rakyatnya itu kan willingly
bayar pajak itu rutin, bayar pajak itu nominalnya sesuai dengan sesuai dengan perhitungannya segala macam. Nggak ada yang sembunyi-sembunyian dan segala macam. Nah, karena kita tidak berhasil melihat good political will dari pemerintah, kita melihat ada banyak presiden-presiden negatif seperti ya sesederhana mobil dengan plat dinas mengambil jalur Transjakarta untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Itu kan sebenarnya salah satu potret ya, di mana pemerintah itu kalau bisa dibilang ini salah satu contoh aja, bisa dibilang bahwa mereka itu nggak ngerti perasaan kita nih, macet-macetan sebagai rakyat biasa itu kayak gimana sih. Mereka punya privilege yang khusus dengan dikawal bisa menembus kemacetan Jakarta yang sedemikian hebohnya untuk sampai di tempat tujuan. Itu salah satu contoh kecil. Contoh-contoh besarnya ada banyak sekali program-program pemerintah yang kayaknya kok nggak tepat sasaran ya. Yes. Kayaknya kok mereka lebih suka untuk memamerkan sesuatu yang tidak fundamental ya daripada terlihat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyatnya ya. Padahal kalau misalkan kita bisa melihat bahwa mereka itu willingly oke, rakyat ini loh, kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan keras dan 100% dan total seperti itu, maka ya kita akan secara otomatis kok dukung mereka. Kita tuh mau kok bekerja untuk pemerintah juga gitu. Ya, sebetulnya itu bisa terjawab sangat simpel ketika kita mengajukan pertanyaan ini ke pelaku gitu. Selama ini merasa terfasilitasi nggak sih dengan segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah gitu? Atau selama ini kamu bisa berkembang sejauh ini benar-benar hanya karena upaya survival mandirimu begitu loh? Karena ini memang UKM ya. Jadi gini, aku baru saja kemarin itu berkomunikasi dengan UKM yang kami bina lah ya istilahnya. Dampingi gitu ya, dampingi. Mereka itu melihat dinas itu sebagai sesuatu yang harus ditakutin akhirnya. Ya kenapa? Ya bukan sebuah partner yang menyediakan fasilitas untuk mendampingi. Karena statement-statement seperti ini muncul. Waduh mas, kita sesimpelnya adalah membuatkan sebuah video profile begitu ya. Oke. Nah ada satu scene di situ yang mungkin menurut pelaku UKM itu, wah mas ini nanti kalau aku pakai ini nggak boleh, aku nanti bisa di penalti istilah mereka sama dinas. Loh, kenapa bu? Karena ada aturan kayak gini dinas itu. Jadi aku menangkapnya adalah oke lah, mungkin aturan itu standar gitu ya, BPOM dan segala macam. Tapi mindsetnya akhirnya adalah takut, bukan merasa didampingi, tapi kalau takut tidak memenuhi persyaratan demand dari dinas, itu mereka nanti kesulitan gitu. Mereka kedepannya akan kesulitan. Nah, aku bertanya sebesar apa sih sebetulnya pengaruh dinas itu ke usaha jenengan bu gitu ya. Kebetulan pelakunya adalah gini mas, soalnya aku tiap bulan tuh harus mengirimkan laporan. Kemudian ya kekerental jangan dibilang di mic ya. Oh di mic gak kedengeran? Di luar kedengeran nggak? Maaf. Oh ya. Tolong dikasih tahu dong orang tua ini. antara bebel atau ini sih. Ya, jadi akhirnya merasa gini. Kalau sebuah hubungan komunikasi yang positif itu kan merasanya bukan ada tekanan dari salah satu pihak. Okay. Tidak ada ancaman dari salah satu pihak, tapi adalah sebuah partner gitu ya. Seorang partner yang membantu kita untuk berkembang ke depannya gitu. Tapi aku merasa dari intonasi tone yang disampaikan itu, wah gila aku gak memenuhi persyaratan ini, nanti aku kena gini loh mas, aku nanti gini. Jadi yang muncul adalah ketakutan. Oke. Nah hal-hal seperti ini kan mungkin gitu ya dirasakan oleh UKM karena UKM menjadi prioritas saat ini begitu. Tapi menurut aku ini sudah satu hubungan komunikasi yang salah gitu, perspektifnya salah gitu. Karena akhirnya ada salah satu pihak yang merasa tertekan harus memenuhi demand gitu. Nah, aku coba kalau itu dikembalikan ke pelaku industri kreatif gitu ya. Maka jawabannya lain. Enggak mas, ini berdasarkan beberapa yang aku tanyakan gitu ya.
Kamu merasa berkembang difasilitasi pemerintah nggak? Nggak pernah. Ya, nah aku coba mengkritisi bahwa sebenarnya peran pemerintah sudah hadir dengan MCC. Insentif itu sudah dilakukan dan Di Malang ya? Di Malang ya. Oke. Ketika 350.000 orang penerima manfaat itu bukan serta-merta masyarakatnya, tapi pemerintah sudah memberikan ruang itu dan sudah bisa dikatakan berhasil. Lah, ini ada sesuatu hal yang menjadi menggelitik ketika MCC yang dulu tujuan kita adalah sebagai insentif dan regulasi akan termonetizing dan dimonetizing menjadi capital, yang dimana ketika menggunakan ruang-ruang itu berbayar. Nah, Oke. sekarang menurut Pak Afan nih, iki bener nggak sih gitu loh? Oke, contoh dulu aja, simulasi dari peraturan baru nih. Kalau misalkan aku datang mau menggunakan dapur, di sana ada dapur kan ya, ada fasilitas kompor sekarang. Ada. Oke. Toilet juga ada kok, Pak. Fasilitas umum itu Iya, sama kan? MCC fasilitas umum. Oke. Ya. Tapi di tiket kan 2000. Nah, ceritanya adalah saya pengen riset membuat kue kastengel yang paling enak gitu ya. Terus propose ke Open kitchen. propose ya. Atau mungkin datang ke Mengajukan, resepsionis, mengajukan. mengajukan. Bisa lewat online maupun offline sih. Oke. Terus kemudian dengan adanya peraturan baru ini saya akan disodorkan price list penggunaan dapur itu, Open kitchen itu. open kitchen itu untuk dalam rangka aku mau membuat kue kastengel yang enak. Nah, gitu ya. Ya. Itu simulasinya. Ya, Oke. Kalau misalkan saya orang yang baru sekali membuat kue, saya baru belajar. Berarti pemerintah tidak mendukung saya untuk membuat kesalahan di dapur itu. Pasti kan untuk membuat sebuah kue itu tidak hanya cukup 1, 2 kali 3 adonan kan. Ya. Pasti butuh multiple gitu loh. Bahkan mungkin puluhan atau ratusan kali nyoba gitu loh, Ya. baru ini resep yang pas nih. Kastengel khas Malang itu ini loh. Ini loh gitu. Nyobanya itu kayak gini loh. Berarti simulasinya adalah pada waktu kamu membuat kesalahan, ya kamu tetap bayar gitu. Iya. Eh. Lah, makanya kita lagi memberikan mindset kepada pemerintah bahwa MCC yang dulu dibangun sebagai research center yang nantinya akan terkapitalisasikan itu berbeda arahnya ketika tujuan MCC itu menjadi sebuah ruang pasar yang dimana perhitungannya adalah perhitungan meter persegi. Oke. Gimana tuh? Tapi Meter gini, persegi itu gimana tuh? Jadi kayak di mall kita kan menyewa satu area itu Oke. ada harga, dan harga itu biasanya dikembangkan dari per meter perseginya berapa appraisalnya begitu. Oke. Nah, tapi gini, aku mencoba bijak sesuai umurku. Berasa tua lu. Sampai kapan kita berasa muda? Diakui saja. Tantangan terberat kita adalah merasa aku wis tahu, itu Nah. merasa metuwek. Nah, karena dulu itu yang tidak kami sukai dari senior-senior kami gitu loh. Dan sekarang kita kamu sekarang seniornya. menjadi senior yang tidak disukai itu gitu. Saya tuh kalau baca buku sudah mulai menjauhkan bukunya dari mata, itu kayaknya sudah mulai plus. Saya kalau sepedaan ini sudah udah harus ganti presbiopi kacamata, itu, Pak. Bapak. Iya. Ini sudah plus. Oke, lanjut. Oke. Nah, maka kita harus paham juga dari sudut pandang pemerintah bahwa gedung sebesar MCC itu butuh biaya operasional yang cukup tinggi. Ya, kita sepakat itu ya. Ya. Dan ketika itu dibebankan ke APBD. APBD, mungkin ya, saya nggak tahu besaran APBD-nya kita ya, secara real, itu menjadi beban, menjadi Malang Cost Center. Cocok. Sesuai dengan namanya MCC. Nah, Malang Cost Center. Nah, maka aku ingat dulu awal ketika kita berdiskusi bersama bagaimana sih, ini kan sebuah masalah yang sudah kita proyeksi dari awal gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mencari sebuah posisi untuk mengakomodir hal tersebut. Di satu sisi kita paham bahwa pemerintah harus menjadikan MCC adalah sebuah instrumen insentif, gitu ya. Tremor. Instrumen insentif bagi pelaku industri kreatif gitu ya, supaya ekosistemnya berkembang, kan begitu ya. Tapi di satu sisi memang juga harus ada cara bagaimana tidak membebani APBD. Nah, di awal itu aku ingat sekali bahwa kita membaginya dalam persentase ya, Pak. Ya. 60% empowering, 40% komersialisasi. Nah, dengan apapun polanya, mau dikomersialisasi itu dipegang BUMD kah atau pihak ketiga kah, itu
terbuka sekali kita untuk itu begitu kan. Nah, tapi aku akhirnya harus mengamini jika kemudian 100% itu menjadi sebuah perhitungan sewa. Begitu ya. Ya, akhirnya peran 60% empowering dalam bentuk insentif itu hilang. Betul. Gitu loh. Itu aku yang tidak setuju. Jadi kenapa tidak dibuka sebuah diskusinya bagaimana memaksimalkan 40% komersialisasi itu dengan regulasi yang tepat, dengan kebijakan yang tidak menyalahi aturan negara begitu ya, aturan keuangan negara, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, tapi kau no sing gelem nyewa MCC. Nah, ini yang harus dicarikan solusinya gitu. Kenapa kemudian tidak ada pihak swasta yang bisa menghidupkan aspek komersialisasi itu mau menyewa. Nah, ini lebih baik energinya kan dibuat ke arah sana gitu. Daripada kemudian memunculkan wacana, aku nggak tahu ya, ini kan masih wacana ya, belum ada aturan kan? Oke. Rencananya Juni. Sudah itu Oke. 10 hari lagi. ya sangat disesalkan jika kemudian ini menjadi sebuah peraturan daerah gitu ya terkait dengan MCC, karena bagaimanapun juga MCC itu dibangun pakai uang rakyat, maka fasilitas itu menjadi hak rakyat. Seperti halnya kita membayar pajak, kalau ada jalan rusak kita teriak-teriak, nggak salah, karena uang pajak salah satunya harus jadi kayak gitu daripada dikorupsi. Nah, kemudian butuh sound effect itu nggak sih? Iya. Agak curang-curang dikit. Nah, jadi MCC juga sama, dibangun pakai uang rakyat, maka harus ada insentif yang tetap dimunculkan dalam ekosistem MCC yang bisa dinikmati oleh rakyat, khususnya di sini adalah pelaku industri kreatif karena Malang Creative Center. Jadi maka para pelaku kreatif kan yang harus menikmati itu gitu. Tapi ketika itu menjadi beban akhirnya bagi para pelaku kreatif untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada di sana saat ini, termasuk eskalator terbaru itu, ya ini satu perspektif yang salah gitu. Dan kita berhak menuntut itu. Itu sebagian kamu bayar pakai uang pajakku kok. Kenapa aku tidak bisa menikmati fasilitas di situ dalam tanda petik secara gratis misalkan? Aku lebih setuju ininya sih. Memang sebenarnya gedung itu butuh biaya operasional yang tinggi. Oke, ya. Cuman di satu sisi yang lain, karena kita tidak punya pelaku industri yang formal untuk bisa dimonitor secara pajak. Kalau misalkan kita kembali ke masalah perpajakan itu tadi ya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau mengulik strategi selling, gimana sih kita meningkatkan traffic? Bukan meningkatkan traffic dulu untuk datang ke gerai kita atau ke toko kita. Ya cara sederhananya ya bikin diskon, bikin sale besar-besaran gitu kan. Maka dengan adanya sale, dengan adanya diskon secara terbatas, konsep selling kan seperti itu kan, konsep sales. Pasti terbatas, pasti mengikat waktu, hanya 1 hari, hanya 2 hari. Pasti orang lain akan berbondong-bondong, oh kalau nggak sekarang, besok udah nggak sale nih gitu. Ya. Nah, dengan logika yang sama, kalau misalkan pemerintah melonggarkan insentif ini ke pelaku-pelaku kreatif industri baru. Melonggarkan atau memberikan? Memberikan ruang. Memberikan ruang kali memberikan ya. ruang. Kalau melonggarkan berarti kan mengurangi insentif yang sudah diberikan. Oke, karena arahku adalah ke sini. Pelaku insentif ini misalkan dilonggarkan pajaknya agar mereka mau untuk menjadi pelaku formal di industri itu, agar industri ini itu padat karya. Ya, seperti gitu. pola kawasan ekonomi khusus kan. Oke, ya itu juga bisa. Itu contoh yang sangat bagus sekali. Jadi selain pemerintah melakukan pendampingan berupa workshop dan lain-lain yang sebenarnya saya juga nggak tahu salah sasaran itu workshopnya kelanjutannya apa gitu kan ya. Maka mereka juga harus bisa mendorong pelaku informal ini untuk jadi pelaku formal. Yes. Agar mereka willingly bayar pajak dan segala macam. Itu yang kan akhirnya bisa mengukur PAD kan gitu. Iya. Jadi gini, sudah Bapak ya, aku coba sampaikan sesuatu tentang masalah PAD. Ketika kita ngomongin pajak itu kan kita bagi dua nih. PAD yang untuk setor ke daerah sama pajak yang setor ke pemerintah pusat. Oke. Nah, kenapa
karena memang ini Malang Creative Center, harusnya kreatif dong mikirin. Oke. Nah, ketika tadi kita ngomong meter persegi, itu basisnya adalah appraisal yang dihitung pada sebuah aset daerah per meter persegi, maka munculnya adalah rupiah presentasi ruang, sehingga seperti di pasar. Nah, ini salah satu contoh yang terjadi di MCC yang sekarang ada 19 booth. 19 booth. 19 booth yang di situ, yang dulu awal saya ingat betul saya memberikan surat undangan kepada hampir 500 lebih surat undangan ke teman-teman pelaku yang ada di mall-mall. Sorry, booth ini 19 booth makanan. Ya, itu salah satu pendampingan dari kami sebagai pelaku. oke. Gimana caranya 19 itu ada di MCC. Karena waktu itu ketika menggunakan MCC nggak ada minum, nggak ada makan, nggak ada apa dan segala macam. Warung atau food startup? Ya, bisa dikatakan food startup. Karena rata-rata begini polanya. 500 surat undangan yang saya kirim, silakan menggunakan MCC karena ini ada insentif pemerintah. Mereka tidak mau. Alasannya satu, sepi. Oke. Nah, akhirnya Make sense. dapatlah 19 tanput yang hari ini muncul dari semua startup kuliner industri. Dengan pendampingan yang bootnya kita berikan waktu itu secara community ya. Waktu itu memang dari Malang Creative Vision yang memberikan ruang itu, bahwa stand-stand itu muncul. Nah, suatu ketika saya menanyakan itu hampir sekitaran perjalanan 20 bulan kemarin, saya sampaikan, Bu, seandainya Ibu, Bapak menggunakan MCC ini kena pajak gimana? Oh ya nggak apa-apa Mas. Toh saya sudah diberikan ruang yang tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan saya mendapatkan manfaat di sini. PPH PPN ya. Ya akhirnya di situ ketemu PAD-nya, tinggal regulasi itu. Ya, yang menjadi konsentrasi saya adalah begini, bahwa teman-teman ini akibat insentif pemerintah loh ya di MCC sehingga mendapatkan ekonominya. Ya. Lah, pola inilah yang harusnya dilakukan pemerintah, bukan hanya langsung tiba-tiba ketika dia dengan modalnya sendiri kemudian tiba-tiba dikasih pajak. Salah satunya kemarin rame bahwa Sewa atau pajak? pajak pendapatan daerah ya. Yang teman-teman buka malam hari akan dipajaki. Oh, yang kebijakan kemarin ya. Oh, Iya. Kebijakan-kebijakan itu bolehlah kita mencarikan sesuatu ruang pendapatan daerah itu dengan lebih tinggi, tapi mbok yo ojo ngunu gitu loh Mas. Apalagi kita masuk di area kreatif. Itu ada kreatif capital lain gitu yang sekarang harus dilakukan. Insentif-insentif total 4 miliar sampai 6 miliar di MCC itu hanya untuk insentifnya manajemen, cleaning service, satpam, wifi, listrik, air. Tidak ada sebuah insentif program yang diciptakan untuk membuat IP Atau traffic. Kalau traffic bisa dikatakan sebenarnya surat edaran harusnya ya. SD, SMP, SMA yang harus datang ke situ, corporate harus datang ke situ gitu. Lah, kalau kata Pak Sasa ngomongin Malang Cost Center sebenarnya kalau ini membebani di APBD sebenarnya tolonglah berpikirnya jangan menjadi beban gitu. Karena salah satu contoh hasil karya kita pendapatan kita dapat dari provinsi ketika kita lolos ke PPD waktu itu dapat juara. Itu kita dapat sekitaran 10 miliar dari provinsi yang diberikan kepada pemerintah kota. Yang masuknya ke interior MCC. Nah, pelaku-pelaku contohnya dari teman-teman farm, teman-teman stasiun, teman-teman dari itu kan pernah juga dapat dari kementerian. Dapat dana hibah ya. Nah, kenapa dapat dana hibah dan dapat dinikmati teman-teman? Karena kita ada setoran pajak ke pemerintah pusat. Lah, sekarang sebenarnya kenapa menteri-menteri juga hadir hari ini adalah sebenarnya untuk legacy. Malang itu oke loh ekonomi kreatifnya. Tolonglah sebenarnya tinggal memberikan surat dan harus bertanda tangan dari wali kota atau dinas. Kepentingannya untuk apa? Setelah itu diberikan kepada pemerintah pusat dan kementerian, otomatis dari kementerian akan memberikan dana hibah itu ke pemerintah kota. Salah satu fokus kita adalah MCC, bukan hanya insentif manajemen saja, tapi insentif program to IP. Karena kita basicnya adalah creativity. Nah sebenarnya kan pemerintah bisa loh. Maksudnya dengan pola-pola seperti itu. Masalahnya paham nggak? Nah itu tadi Pak. Sebentar. Ini itu PR issue, PR public relation issue atau political issue. Jadi gini. Aku melihat ini adalah sebuah hasil dari kebiasaan yang dilakukan. Gitu. Kita harus melihat ke belakang bahwa PAD-nya Malang itu rata-rata di bunyi ya. Gitu bunyinya. Katanya nggak boleh ngomong. Iya. Tapi kok saya ngomong ya? Nah, itu udah hilang. Ya kan. Namanya juga latihan lah kan. Nah, jadi PAD selama ini kan rata-rata juga membuka satu tempat, kemudian menarik biaya sewa, restribusi ya. Gitu. Retribusi. Seperti yang dilakukan di pasar-pasar. Yes. Gitu lah. Karcis. Nah,
akhirnya karena terbiasa, itu yang paling gampang dan sudah pernah dilakukan, itu yang dilakukan di MDC kan gampangnya. Padahal kalau kita ngomong dari pajak begitu ya, ada namanya pajak hiburan. Tadi datanya berapa event Pak yang di sana? Per bulan itu sekitar 800 sampai 1000 per bulan. Bayangkan kalau itu kemudian secara legal muncul pajak hiburannya gitu. Itu kan sudah penambahan PAD ya gitu loh. Ya. Nah, kemudian ada PPN PPH yang ditarik dari pelaku yang bertransaksi di sana. Begitu ya. Nah, itu kan juga pendapatan PAD juga begitu kan. Ya. Kalau kuliner kan itu ada pajak restoran gitu kan. Aku nggak tahu apakah pajak restoran itu juga berlaku untuk misalkan food startup itu katanya gitu ya di sana. Itu kan juga ada yang ke pusat, ada yang ke daerah. Jadi kemudian area parkir di bawah. Area parkir. Sebulan ada berapa ratus event tadi? Bayangkan sirkulasi traffic parkir Keluar gitu dan kan. masuk. Ya. Nah, harusnya itu kan menjadi sebuah narasi ya, bukan narasi lagi karena itu sudah terjadi, harusnya itu bisa menjadi sebuah acuan bagi pemerintah bahwa pendapatannya tidak hanya dalam bentuk retribusi sewa. Ya, itu yang di parkiran ya. Kalau saya menghitung kurang lebih kalau sepi-sepian gitu antara 500 sampai 1 juta pendapatan yang di bawah. Nah, kalau sampai rame itu bisa jadi sampai maksimal ya kurang lebih antara sekitar 5 juta. Lah, anggap aja 1 juta, itu kita udah dapat 30 juta loh, kan? Lah iya. Nah, cuman Makanya itu tidak tersampaikan secara publik ataupun secara komunikasi kepada anggota DPR. Jadi yang ribet ini sebetulnya anggota DPR-nya adalah Iya, pemerintah daerahnya. Ini public relation issue kayaknya, PR issue gitu loh. Kalau PR issue itu nanti aku ngomongnya bisa lebih panjang lagi karena di Indonesia secara pemerintah pusat pun juga memiliki masalah Apa yang dong? Political issue. ya karena aku nggak tahu bahasanya yang tepat apa, tetapi secara paling simpel adalah kebiasaan, karena ya sudah paling mudah ini daripada nambah kerjaan dan gaji nggak nambah, ya mending ini yang kita lakukan. Atau mungkin gini sih, sebenarnya sebagai seorang birokrat itu kan mereka lebih cenderung melihat dari kasus yang sudah ada. Ya kebiasaan kan berarti. Nah, kasus yang sudah. Jadi sebagai mungkin karena latar belakang kita ini entrepreneur ya, entrepreneurship itu kan ditantang atau dicobain masalah itu yang belum pernah terjadi. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita itu cenderung untuk melihat masalah itu sebagai hal yang baru, isu yang baru. Terus kemudian pemecahannya, solusinya adalah solusi yang baru juga, gitu. Yes. Nah, sebagai seorang birokrat, kalau misalkan aku boleh ngomong kayak gini ya, mereka lebih cenderung untuk melihat permasalahan yang hampir mirip-mirip, itu diambilkan solusi yang hampir mirip-mirip juga, yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Oke. Gitu. Sehingga mereka tujuannya apa sih? Less issue, less less biola, less gitar, less problem lah, less problem. Agak susah berkonsentrasi dengan berbagai aktivitas di depan kita ya. Iya, betul. Jadi memang Oke, siap. ini episode 0 yang sangat latihan sekali. Kita bertiga juga berempat dengan Mas Bimo. Dan gereng lagi sekarang. Ya. Sudah mulai terpecah ini konsentrasi topik kita. Oke. Nah, aku akhirnya karena kebiasaan itu kan istilahnya bahasa Jawa gampangannya adalah males mikir. Males mikir. Sesederhana males mikir gitu. Kemungkinan baru, pendekatan baru, ya sudahlah daripada kita ribet-ribet nyari pola buat industri kreatif yang kita harus belajar lagi. Padat nambah UKM. Pakai cara yang lama aja. Padat nambah UKM. Apa sih UKM itu? Oh, sewa. Oh, fasilitasinya butuhnya ini, PRRT ini gitu kan. Oh, butuhnya bisa kita tarik dari pajak PPN PPH misalkan. Begitu ya, pajak restoran dan segala macamnya yang gampang yang sudah pernah mereka lakukan. Tapi kan sebetulnya kalau mau belajar lebih jauh, potensi industri kreatif untuk menambah PAD itu kan gila-gilaan. Yep. Gitu loh. Aku justru cenderung kembali ke satu statementmu yang sempat di offline kita ngobrol itu, Pak. Aku
Ya, ya. Aku. Dirimu, Jeng. Oke. Yaitu good political will. Belok. Oke. Good political will. Ngomong suaraku kurang. Nah, kok nggak masuk? Kok nggak masuk ya? Iya. Oke. Sabotase. Ini sabotase. Sebentar. Oke. Disabotase oleh Mas Bimo. Nah, aku tak lanjut aja dulu ya. Bosnya sendiri dekat. Dikat. Hmm. Nah, jadi good political will kita paham ya bahwa pimpinan daerah itu bukan pejabat karir. Oke. Oke ya, bukan pejabat karir yang dari ASN bahwa bahkan untuk mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah dia harus off dulu kan Oke. dari ASN gitu. Dan akhirnya harus dibawa partai. Yep. Nah, maka kami sangat paham bahwa setiap pimpinan daerah itu punya banyak kepentingan yang harus diakomodir. Kepentingan Kepentingan pribadi, Oke. kepentingan partai, Mm-mm. gitu ya, dan kepentingan masyarakat. Mm-mm. Di mana persentasenya yang dipertanyakan sebetulnya? Hmm. Mana persentase paling besar yang diperjuangkan? Oke. Pribadi, partai, atau masyarakatnya? Mereka selalu bilangnya saya mewakili masyarakat, Mm-mm. tapi masyarakat yang sebelumnya. Dan saya tidak merasa terwakili sama sekali. Oke, nah, Suaraku nggak kurang mana? kedengeran, ini Pak? kedengeran. Oh, kedengeran. Aduh, merdu Oke. banget sih. Lah, enak. sehingga enak I ya. love you. Hah? I love Kok you. enak ya kemarin suaranya? aku seriously. Oh, iya. Nah, sehingga akhirnya ada statement kedua dari good political will itu adalah leaders commitment. Oke. Komitmen pimpinan daerah. Majunya untuk kepentingan pribadi, partai, atau memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Nah, kembalinya mau tidak mau permasalahan ini adalah kembali kepada leaders commitment dan good political will itu tadi. Yang pada masa kampanye kita mendengar banyak janji-janji dalam tanda petik gitu ya. Bahkan ada yang dengan beraninya tertulis, ada kontrak politik dan sebagainya Oke. demi untuk mendapatkan dukungan suara. Ya, mari kita tuntut kembali apakah janji-janji itu hanya sekedar berlaku saat kampanye? Tapi kayaknya di periode Karena bentar, karena salah satu janji dari pimpinan daerah dalam hal ini Kota Malang, Oke. itu ada poinekrafnya. Nah, kalau di periode 1 ya, melihat yang sudah-sudah, Ya, kayaknya dia kan butuh dukungan nih Yep. untuk mencapai untuk bisa survive di periode 1 tanpa ada impeachment. iya, Kita pernah ada history impeachment nggak sih di Malang? ada. Oh, ada ya? Oh, Malang ya? Hmm. Malang nggak tahu. Untuk bisa survive di periode 1 dan akhirnya terpilih kembali di periode 2. Ya, kita tagih saja. Ya, jadi memang ya kembali kepada komitmen pimpinan daerah, leaders commitment dan good political will-nya, gitu loh. Kita tagih janji-janjinya terkait dengan pengembangan aircraft ini. Karena aku melihat begini loh, karena aircraft ini sebuah istilah yang seksi. Kok bisa? Ya menarik aja karena banyak didengung-dengungkan itu tadi. Karena dirimu aircraft- juga hidup di sana kan. Ya, aircraft adalah tulang punggung Kungkang-kungkung. ekonomi negara gitu ya. Which is sebetulnya kalau ditarik kenapa itu sangat masuk akal kalau kita mengarah ke sana gitu ya. Tapi Selama ngerti. iya, tapi masalahnya realnya kan pelaku ekonominya aja masih kayak gitu gitu. Iya. Insentif-insentif kurang. Nah, makanya kenapa dipakai rata-rata di pemimpin daerah yang kemarin kampanye? Karena mereka punya masa di situ. Hmm. Kata-kata pelaku ekonomi kreatif Hmm. itu adalah orang-orang yang punya masa. Sehingga untuk memikat, menambah pemilih gitu ya, itu harus dimasukkan. Karena itu kata-kata seksi yang bisa menaikkan jumlah pemilih. Nah, sekarang supaya siklusnya tidak berulang, itu hanya menjadi janji-janji kampanye, ya mari kita tagih. Salah satu bentuk penagihan ini adalah dengan menyampaikan pesan movement Malang tidak baik-baik saja. Yes. Jika pemerintah masih konsentrasinya pada sebuah sumber daya manusia. Hmm. Akses kreativitas harus didukung, insentif-insentif yang harus diberikan oleh pemerintah kota kepada pelaku itu jelas.
kalau itu tidak dilakukan dan itu hampir ditinggalkan atau menjadi sebuah pinggiran, yang terjadi Malang akan kembali lagi pada sebuah konteks tidak adanya ekonomi kreatif di Kota Malang. Ada, tapi berkembang secara mandiri, dan ketika sudah berhasil berlomba-lomba diklaim oleh pihak pemerintah daerah. Ya itu kan yang kita tidak mau kan. Ya, Gitu. tapi yang sering terjadi kan. Ya. Dan ya pemerintah rasanya memang harus mendengar ya, gitu. Harus mendengar aspirasi ini karena sebenarnya mindset kita di sini itu kan bukan memberikan sentimen negatif. Bukan karena aku nggak suka sama Pak itu. Ya. Oh, enggak. Nah, Gitu kan? itu harus digarisbawahi. Kita tidak menyerang personal. Betul, Ya. betul. Saya tidak setuju ada istilah-istilah bullying secara fisik, bahkan menyerang personal. Itu bukan. Tapi kita adalah mengkritisi kebijakan. Saya tahu Jeng Afan ini mau kemana. Iya, Jeng Sasa. Karena kita peduli Ya. sama kota kita, Hmm. gitu. Tempat kita dibesarkan, Hmm. gitu ya. Bukan ujaran kebencian kok ini. Bukan ujaran kebencian, tapi kita peduli. Loh, dari mana buktinya kamu peduli? Sebetulnya akhirnya mengurangi pahala kita. Tapi nggak apa-apa lah ya. Banyak apapun yang sudah kita lakukan untuk Kota Malang tanpa ada biaya apapun, Oke. gitu ya. Yang kita anggap itu menjadi ranah amal kita, begitu kan? Oke. Amal Ya jariah. walaupun akhirnya sekarang sudah berhenti ya karena kita omongkan hari ini. Ya, Saya nggak ikut-ikut dia, saya tetap silent. Ya, Jadi tapi- mungkin amal jariah saya tetap berjalan. tapi itu yang terjadi gitu. Jadi seringkali disalahartikan ketika kita mengambil posisi ini itu adalah karena tidak suka dengan orangnya. Ini ujaran kebencian yang tidak melihat fakta, ini segala macam ya. Biasalah orang defense ya. Oke. Nah, tetapi ini kita lakukan karena kita peduli sama kota kita. Ya. Ya. Itu statement boldnya gitu. Kita peduli, kita sayang sama kota kita, akhirnya kita melakukan. Nah, ketika kita ngomongin sekarang konflik ini ternyata bukan selesai di lokal ya. Di provinsi didengarkan oleh wakil gubernur. Oke. Kemarin juga Mas informasi ini nyampe ke Menteri Ekonomi Kreatif. Oke. Nah, apakah ini menjadi bagian dari branding kota? Apakah Waduh. ini upaya pemerintah kota menyampaikan bahwa ekonomi kreatif di kota yang digembor-gemborkan itu sesuai atau Percontohan tidak? nasional gitu ya. Ya, ini kan menjadi menggelitik nih dari pemerintah kota kita. Makanya hari ini kan kita menyadarkan, kalau tidur tentang tangio gitu loh, bahwa kita itu sudah dilihat secara nasional. Berapa menteri sudah ke sini, berapa kepala daerah sudah datang ke sini untuk melihat sebuah percontohan namanya MCC yang dibangun melalui grassroots. Ya, tapi aku juga punya pesan sih buat Pak Menteri, buat Bu Gubernur dan Pak Wagub begitu ya. Ketika memang ada statement Malang bisa menjadi percontohan nasional begitu ya. Tolonglah secara konkret apa sih? Nah, ini konkret ini pasti ngomongin tentang insentif lagi yang tadi tak sampaikan bahwa harusnya pemerintah kota aware lo ya. Iya. Ada sebuah ruang, ada sebuah uang, sebuah insentif dan regulasi dari pemerintah pusat. Ketika ini menjadikan MCC menjadi beban, kembali lagi beban itu diberikan kepada stakeholder yang lebih besar lagi yaitu pusat gitu. Toh sempat juga Pak Menteri waktu itu Pak Teten Mas Duki untuk ngomongin bahwa MCC 7 miliar itu kecil banget. Oke. Asal pemerintah kota membuka corongnya bahwa apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa minta ke pemerintah pusat. Ya, tapi minta kan base data. Jangan begini loh, jangan meminta itu karena seperti mengemis, sorry ya. Ya. Tapi kita by data memang ada dampak. Nah, Betul. kalau dampak itu kemudian dimatikan dengan sebuah kebijakan yang menjadikan MCC semacam mall, di mana di situ berlaku aturan-aturan mall begitu ya. Ya, kita akan kembali kepada pola kita bahwa pelaku kreatifnya berjuang sendiri, mandiri, dan ketika sukses diklaim. Ini bimbinganku loh, ini Iya. binaanku loh. Karena mungkin mindset dari sebuah aset daerah itu hanya bisa dilakukan dengan ukuran rupiah. Makanya perhitungan MCC dihitung oleh appraisal. Yang appraisal itu hitungannya dalam meter persegi. Makanya itu kunci di mana nilainya 7 miliar MCC dalam putaran 1 tahun itu harusnya dilakukan. Harus diserap potensi itu. Nah, sedangkan kita ngomongin kreativitas, sebenarnya kan ada hal lain
yang Banyak. tidak hanya sekedar meter persegi. Yes. Kalau misalkan tempat itu atau MCC itu disewakan, pemerintah sebagai pihak apa ya? Landlord ya. Landlord itu apa bahasa Indonesianya? Tuan tanah. Tuan tanah dan kita sebagai penyewa, ya, pada akhirnya transaksinya Ya, transaksional. Hanya seperti zaman Belanda tapi ndas ireng. Nah, itu kan. kita menyewa lahan pada yang punya lahan, kita garap lahan di situ gitu Betul. kan ya. Terus kemudian suatu hari mereka yang punya lahan akan mengklaim Ya. hasil lahan tersebut gitu kan. Ya, itu kayak yang akan terjadi kan. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat bahwa ada percepatan nih dengan adanya insentif MCC. Yes. Oh, produk unggulannya makin nambah nih setiap tahun nih. Ada produk-produk inovasi nih tiap tahunnya nih. Ada rookie rockstar Yes. yang muncul. Yes, PAD-nya makin nambah, Mm-mm. pendapatan daerahnya makin nambah. Terus pelaku-pelaku industri kreatif yang masih baru-baru banget, mereka akan tertarik untuk masuk. Yes. Pada akhirnya makin banyak juga kan gitu. Betul. Nah, tapi rookie dan rockstarnya rata-rata kalau ditanyain, kembali ke pertanyaan tadi ya, Oke. apa sih fasilitasi atau peran pemerintah dalam perkembangan karirmu begitu ya? Nah. Pengembangan industrimu, pasti rata-rata jawab, gak ada. Nah, ini saatnya pemerintah untuk unjuk gigi. Nah, Ini kembali loh. lagi MCC udah jelas menjadikan insentif. Yes. Terus kemudian akan dirubah arahnya bukan lagi menjadi insentif. Ini kan konyol. Ya. Nah, contohnya kalau dulu saya ngerintis perusahaan saya, itu bisnis dari saya, uang kantong saya nggak punya kantor, saya nggak punya komputer, semua adalah basis pribadi. Nah, sekarang kawan-kawan dengan ada MCC, itu ruang di insentif pemerintah, Yep. wifi pemerintah, ya komputer ada dari pemerintah. Ini udah bener. Nah, tinggal mengkali lipatkan insentif apalagi yang mampu membuat teman-teman sebagai pelaku startup ini bertumbuh akibat dari Yep. insentif pemerintah. Yep, Yes. setuju. Sudah? Tuh kan ada pause kan di tengah-tengah kan, jadi Sudah, bingung kan? kan? Nggak, maksudnya sudah terbahas semua. Gitu. Yep. Tadi satu statement yang sangat bold dan clear gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dari sudut pandang kita pelaku industri kreatif. Ya. Oke. Sudah selesai. Sebetulnya itu saja. Sekarang tinggal kembali kepada good political will dan leaders komitmennya. Mau nggak mendengarkan? Ayo dong pemerintah Atau dong. mau tidak menepati janji-janji yang sudah ditebar saat kampanye? Karena ini untuk kebaikan bersama. Yes. Kalau sudah didok nantinya di perda tentang penggunaan MCC menjadi berbayar, iya kan? Bakso lewat, Ada yang masuk? Iya, lapar nih. iya. Bakso dulu deh. Yuk. Bakso dulu deh. Ya, Burungnya mati ya? Kok nggak ada suaranya? oke. Rasanya cuap-cuap kita, ngopi kita Kali ini sudah menemukan satu titik poin bahwa kita kuatkan insentif dan regulasi pemerintah. Karena insentif pemerintah itu memang semacam pondasi ya, tapi nggak kelihatan gitu. yes. Nggak kelihatan. Jadi yang tumbuh di atas permukaan adalah hasil dari sebuah insentif pemerintah, sebuah pohon yang besar sehingga akan bisa menaungi dan munculnya buah untuk kehidupan ada yang di bawahnya. Merindangi. Harusnya itu dilakukan di Kota Malang. Setuju. Nah, kalau ini tiba-tiba bibitnya sudah mulai muncul, kemudian ini ditebang, Ya sudah. ya sudah. Terbukti apapun yang dilakukan pemerintah, kita juga sudah bisa bertahan, kita bisa survive. Ya sudah, kita kembali ke fitrah kita. Mari berjuang sesuai dengan ranah masing-masing. Saya masih percaya pemerintah punya. Dirimu tidak cari Willing. duit di sini. Pemerintahku baik. Pemerintahku berjuang untuk rakyatnya. Ayo pemerintah. Ayo Pak Wali Kota. Ya, mudah-mudahan sampai kepada para pemangku kebijakan Amin. Kota Malang dan bisa menjadi insight. Sekali lagi, ini bukan ujaran kebencian, tapi sebuah insight yang kami berikan. Semoga bisa menjadi sebuah penambah wawasan. Kok penambah wawasan kayaknya kita lebih pinter ya, walaupun memang Sesuai dengan undang-undang, kita tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, walaupun kita belum cerdas banget. mungkin mencerdaskan pemimpin bangsa. Nah, Oke, ya masuk. Walaupun sebuah kamu upaya. belum pernah juga jadi pemimpin bangsa. Belum sih, belum. Ya, Pemimpin bangsain magang. Ya. internship. Internship. Ya, begitulah intinya. Jadi mudah-mudahan ini dianggap sebagai sebuah ujaran-ujaran kasih sayang buat kota kita gitu ya. Bukan ujaran-ujaran kebencian. Salah satu instrumen insight. Kalau Itu misalkan tadi ada yang- sebetulnya harapan saya sudah langsung di close loh.
Iki lah terus kapan kita nge-close-nya? Ya udah, Ya. gini aja. Kalau misalkan yang dengerin merasa bahwa isi dari podcast ini berguna buat Anda semua, Yang biasanya Gitu ya. tidak. yang biasanya tidak juga sih. Tapi nggak tahu juga. Ya. Kita mau nanya aja. Kalau misalkan berguna, kita dikasih komen deh. Ini lanjut apa enggak? Yuk. Karena Kita di perlu episode- ngomongin lagi nggak? Karena di episode pertama ini serba Mendadak. mendadak dan 3 orang ini kan ADHD ya. Jadi kalau misalkan ada gangguan sedikit pun di dalam studio ini distraction. pasti konsentrasinya pasti berubah gitu. Dan kalau memang dirasa perlu, kami akan memasukkan dalam agenda kami yang sangat super sibuk ini. Ya, lu kali ya. Ya, untuk mencari duit Sudah. dan menjadi kapitalis. Oke. Udah kita akhiri ya. Oke, terima kasih semuanya di Terima kasih Live semua. Radio 7,2 Semoga Watt bermanfaat. RM. Kami undur diri. Sehat-sehat semua. Kreativitas itu adalah mindset, di mana dengan manajemen yang tepat, itu bisa menjadi sebuah budaya. Membangun perusahaan adalah tentang branding. Dan branding itu harus dengan kejujuran, bukan dengan acting. Oke, jadi sebenarnya mudah sekali objektifnya. Desain yang bagus akan membantu mereka untuk naik kelas.